Selamat sore. Iya, sore Ibu. Eh, Sebelum kita konseling, perkenalkan diri dahulu. Oke. Saya Asmaulia ini. Tahun ini saya berumur 20 tahun. Kesibukan saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di Kerawang. Kira-kira jurusan apa nih di UHAMKA? Jurusan psikologi. Psikologi. Iya. Sekarang semester berapa? Alhamdulillah sekarang udah semester 6. Udah semester 7. Semester 6. Kabar alhamdulillah pasti baik-baik aja ya. Oke, iya Bu. Oke, pertama saya izin bertanya kepada Saudari Hasna. Saya harap Saudari Hasna menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang sejujur-jujurnya yang ada di dalam hati Saudari Hasna. Oke. Kalau begitu, saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, apa salah satu masalah terbesar yang Saudari miliki? Kalau kita ngomongin masalah sih ya, pasti masalah itu, pasti hidup itu nggak bakal jauh dari masalah ya Bu. Kalau untuk saya sih, masalah terbesar saya overthinking Bu. Nah, overthinkingnya itu, saya overthinking terkait masa depan saya Bu. Kayak semacam, kayak gimana ya, kehidupan saya di masa yang datang atau di masa depan. Terus kerjaan apa yang bakal saya lakukan, terus siapa ya orang yang bakal hidup sama saya sampai hari tua, dan ya hal-hal lainnya yang terkait itu yang jadi masalah besar saat ini bagi saya. Mengapa Anda merasa hal itu menjadi masalah terbesar Anda? Apakah Anda tidak memiliki privilege yang bisa membantu kehidupan Anda di masa yang akan datang? Gimana ya, sebenarnya kalau ngomongin privilege sih, saya alhamdulillah punya privilege semacam kayak gitu ya, terkait buat yang mendukung saya. Tapi ya berpikir lagi gitu, masa iya kehidupan saya ini sepenuhnya harus didasari dengan atau dibantu oleh privilege saya. Saya pengen ngerasain kayak gimana nih berjuang yang benar-benar dari nol kayak gitu. Saya mampu nggak ya, atau dengan tanpanya privilege saya bisa lebih baik gitu. Soalnya kalau misal kita lihat dalam hal privilege sih, saya yakin pasti rata-rata keluarga ada aja sih yang punya, tapi saya lebih pengen dan nyoba gitu. Gimana nih jadinya kehidupan saya kalau tanpa ada campur tangan privilege tersebut. Jadi Saudari Hasna ini ingin memastikan bahwa tanpa privilege tersebut, Saudari bisa sukses gitu, bisa membuktikan juga kalau misalnya tanpa privilege tersebut tuh Saudari Hasna bisa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sesuatu yang Saudari Hasna tidak bisa lakukan dan itu yang menyebabkan timbulnya masalah di dalam kehidupan Saudari Hasna itu apa? Sebenarnya saya itu orangnya mudian ya Bu. Nah, dengan sifat saya yang mudi itu jadi bikin masalah bagi saya, soalnya pasti orang-orang rumah bakal kayak lebih marahin saya dengan sifat saya yang mudi kayak gitu Bu. Nah, selain itu juga saya ngerasa saya tuh kurang pede sih, kurang percaya diri apabila tampil gitu di banyak orang atau memperlembahkan bakat saya di depan banyak orang.
Soalnya dulu pernah saya dual dulu waktu saya bersekolah di kelas SMP dan SMA. Saya mempunyai rasa percaya diri yang tinggi gitu. Maksudnya rasa percaya diri di sini bukan kayak terlalu kepedean ya, Bu. Tapi kayak lebih memperlihatkan ini itu bakat saya. Kayak sering tampil di depan banyak orang, terus mengikuti kegiatan perlombaan, dan terkadang perlombaan tersebut saya menang. Terus juga saya aktif berbicara atau aktif dalam berorganisasi. Tapi pas sudah sudah masuk dunia perkuliahan, rasa percaya diri saya ini tuh kayak benar-benar menurun gitu. Mungkin karena bertemu dengan orang baru kuliah tuh, jadi saya kayak ngerasa, aduh gue belum pede nih kalau misal di depan orang itu kayak gitu. Tapi untuk saat ini sih saya udah berusaha buat menanam rasa percaya diri saya kembali ya Bu, walaupun memang belum sepenuhnya sama seperti waktu saya bersekolah dulu. Saya ingin bertanya kepada Saudari Hasna, bagaimana sih cara Saudari Hasna ini meningkatkan kembali rasa percaya diri yang ada di dalam Saudari Hasna? Karena yang tadi Saudari sampaikan dulu pernah mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, tapi setelah masuk ke dunia perkuliahan tiba-tiba menurun. Nah, saya pengen tahu bagaimana Saudari meningkatkan rasa kepercayaan diri tersebut. Mungkin kalau pola saya buat meningkatkan percaya diri saya itu dengan saya kayak berlatih sendiri sih Bu, kayak saya ngomong sendiri di depan cermin, terus juga saya melatih sendiri bersama teman dekat saya yang lain, kayak gitu sih Bu. Sejauh ini baru itu doang sih ya, tapi ya tetap masih dibimbing dan disemangat kayak orang-orang di sekitar saya supaya bisa kembali seperti dahulu. Berarti hal yang dilatih oleh Saudari Hasna ini dalam hal ke yang public speaking gitu ya, Bu? Iya. Berarti Saudari Hasna ingin menumbuhkan rasa ke ke peningkatan dalam public speaking. Iya, soalnya dulu waktu saya bersekolah tuh, soalnya saya ngerasa public speaking tuh kayak, gini loh bakat gue gitu. Tapi kenapa pas udah kuliah kayak gini tuh, kok nggak berani buat ngomong banyak di depan orang, walaupun sekarang walaupun sekarang kuliahnya online ya Bu, kan Ya, nggak betul. langsung tatap kayak gitu, tapi tetap aja rasa percaya diri saya tuh kayak, aduh udah deh, gue udah malu duluan gitu. Karena salah duluan, walaupun memang kalau salah itu kita nggak dimarahi atau nggak dikasih hukuman atau apa, tapi emang diri sayanya yang belum nyaman mungkin. Terus Sudah nervous duluan berarti ya sebelum tampil. Oke, dengan banget. iya ada panggung berarti. Pertanyaan selanjutnya ini, setting sosial yang bagaimana yang paling mengganggu di dalam diri Saudara Hasna? Gimana ya? Sebentar ya Bu. Mungkin ini kali ya. Saya tuh nggak suka sama orang yang kayak dia tuh paling tahu gitu terkait apapun itu, atau dia merasa dia tuh ahli dalam suatu hal, tapi pas kita cek dan pas kita cari tahu kebenarannya, ternyata dia nggak sehebat yang dia katakan kayak gitu. Kayak semisal ada nih seseorang gitu, dia ngomong tuh benar-benar kayak Islami banget, dia kayak benar-benar tahu apa itu terkait agama dan semacamnya gitu, yang ruang lingkup pengetahuan agama. Tapi pas di ubek-ubek lagi, maksudnya kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata dia nggak sehebat itu. Apalagi kan zaman sekarang banyak juga sih ya Bu yang kayak misal dia belajar cuma dari sosial media, kayak misal contohnya YouTube,
TikTok yang kayak gitu. Nah kan belum tentu yang disampaikan sosial media itu sepenuhnya benar. Karena kan bisa aja itu cuma kayak selintas doang, asal-asalan doang kayak gitu. Kayak misal terkait masalah yang booming kemarin terkait Menteri Agama itu yang bilang katanya suara ajan diibaratin kayak gonggongan anjing. Ya itu sebenarnya nggak seperti itu, tapi orang-orang yang sok tahu itu menerjemahkannya dan pahamnya diibaratkan seperti itu. Yang sebenarnya terjadi itu jadi ada suatu syair itu istilah dalam bahasa Arab ibaratin kalau misal suara ajan yang terlalu lebih keras atau terlalu keras itu kan bisa aja kayak warga atau umat agama yang lain gitu. Jadi kan kita harus juga menghargai, bukan diartiin suara ajan sama kayak gonggongan anjing, bukan kayak gitu. Itu sih yang bikin saya kayak sih orang-orang sok tahu. Jadi dia tuh cuma kayak paham secara instan tanpa dia cari lebih dalam lagi gitu yang sebenarnya apa gitu. Saya nggak suka sih sama orang yang kayak gitu. Kayak sok paling benar. Berarti orang-orang yang seperti itu diibaratkan hanya belajar apa yang dia lihat gitu, nggak sepenuhnya didalami lagi, ditelusuri lagi makna yang sebenarnya seperti apa. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Perasaan negatif apa yang Saudari Hasna itu sering rasakan? Mungkin perasaan negatif nggak suka tuh kayak saya nggak suka sama orang yang nggak tahu diri dan nggak tahu malu gitu ya, sama seseorang yang apabila saya berteman dengan dia atau saya bergaul dengan dia saya tidak merasa nyaman. Nah misal saya berteman nih sama seseorang tapi seseorang ini tuh gaya bertemannya tuh beda sama sih, atau enggak dia membuat lelucon atau bercandaan yang menurut saya itu gak baik buat dijadiin lelucon atau berlebihan. Saya nggak suka itu. Pasti banyak banget sekarang di zaman sekarang yang bercandaan seperti itu, bercandaan yang berlebihan itu masih tetap dianggap berlebihan. Perasaan itu tuh kapan sih Bu Hasna rasain di dalam diri Ibu Hasna sendiri? Perasaan negatif yang muncul itu kapan aja Ibu rasain di dalam hidup Ibu Hasna? Yang tadi ya Bu yang udah saya jelasin, yang saya nggak suka sama orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Nah, perasaan negatif itu muncul di saat seseorang itu tuh dia ngelakuin nih suatu kesalahan, terus dia minta maaf, tapi setelah itu dia ulang-ulang lagi dan dia tuh nggak introspeksi diri gitu, nggak tahu diri, nggak tahu malu, tetap aja dia dilakuin terus kayak gitu. Kayak misal contohnya saya dibohongin gitu ya, saya dibohongin atau saya dikasih janji palsu atau apa kayak gitu, dia janjinya kayak dia minta maaf nih dan janji gak ngulangin lagi, tapi setelah itu ya dia lakuin lagi. Terus perasaan tersebut itu muncul kalau saya nggak suka berteman sama orang ya yang saya jelasin sebelumnya. Saya nggak suka sama seseorang yang kalau dia melakukan hal konyol atau bercandaan yang terlalu berlebihan. Setidaknya dia harus Jadi Bu Hasna ini tidak suka berteman sama orang yang kalau misalnya bercanda itu berlebihan kan. Terus berkaitan dengan yang tadi yang tidak tahu diri itu,
saya dapat menyimpulkan bahwa ketika seseorang udah tahu mereka salah, terus mereka minta maaf dan diulangi terus-menerus, itu menurut saya, seperti kata-kata maaf itu hanya seperti kalimat penenang kayak, "Oh, Ibu Hasna pasti akan memaafkan kalau misalnya si A ini berbuat salah." Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seseorang yang membuat Ibu Hasna merasa kesulitan. Kalau misalnya kalau misalnya Ibu Hasna masih ragu-ragu, nggak apa-apa, dipikirkan dahulu untuk menjawabnya. Sebenarnya seseorang yang mungkin merasa hidup saya yang seseorang yang membuat saya paling banyak mengalami kesulitan itu mungkin banyak ya. Tapi maksudnya kesulitannya itu yang kayak apa nih gitu. Yang kalau memang paling sulit sih mungkin untuk saat ini nggak ada sih Bu. Tapi kalau misal ada, tapi kalau misal ada tingkat kesulitannya beda, bukan kayak sangat sulit gitu. Kalau kayak mungkin ayah saya sih ya, bukan saya merasa mengalami kesulitan, mungkin karena ya namanya udah berumur ya, walaupun memang belum pensiun sih dari pekerjaannya, jadi belum benar-benar berumur, tapi memang udah awal 50-an, itu saya kayak gimana ya, mengalami kesulitan tuh sulit untuk berbicara kepada ayah saya dengan baik. Maksudnya kayak apa-apa saya harus ngomong kayak gitu, saya nggak bisa. Paling juga saya bisa kalau ngobrol dengan beliau tuh ya yang penting aja, jangan apa-apa diomongin. Terus saya merasa kesulitan saat saya tuh jujur aja kayak nggak berani sepenuhnya untuk benar-benar meminta uang kepada ayah saya, kecuali memang dikasih gitu ya. Mungkin karena emang nggak terlalu dekat, jadi saya kayak mengalami kesulitan. Karena kesulitan hubungan saya dan hubungan antara anak dan ayah tuh saya merasa kayak kok bukan kayak hubungan keluarga semestinya gitu. Terus juga kayak saya juga memang mempunyai kekurangan terkait pendengaran gitu. Tapi dengan kekurangan itu juga memang sih bukan cuma hanya saya yang mengalami kesulitan untuk berbicara dengan beliau. Semua anggota keluarga saya begitu. Tapi selain itu beliau juga mempunyai sisi baiknya juga sih. Ya gimana ya, maksudnya sisi baiknya kayak ya beliau bertanggung jawab buat menafkahi anaknya, menafkahi keluarganya, terus juga selalu menanamkan nilai-nilai pada kehidupannya, hal-hal yang atau pelajaran yang saya kurang paham jadi diajarkan dan saya paham. Dan apalagi ya banyak sih yang membuat yang jadi poin plus dan poin minusnya. Ya memang seseorang itu nggak semuanya sempurna, nggak ada yang sempurna sih. Terus juga kelebihan apa sih kesulitan yang saya rasakan dari ayah saya itu, saya kayak ngerasa, bener ya Bu, saya kayak ngerasa saya tuh kalau misal dibentak nih ya, dibentak sedikit, tapi sama ayah saya gitu, kalau sama ibu saya benar-benar merasa sakit hati, walaupun ini cuma hanya sepele, karena memang watak dan karakter ayah saya itu temperamental sih. Mungkin temperamental bukan temperamental yang kayak bentar-bentar ngelempar ini, bentar-bentar ngelempar itu, enggak, tapi dengan omongannya itu yang membuat saya oh my god, kok gini gitu. Jadi saya dibentak sedikit sama beliau tuh benar-benar kayak udah saya nangis aja. Itu sih yang membuat saya kesulitan. Tapi di balik ya kesulitan itu bukan kesulitan yang merasa kesulitan banget, enggak sulit, tapi enggak sulit banget. Dan kalau buat jawaban dari ibu ini untuk saat ini sih
saya merasa nggak ada seseorang yang benar-benar paling menyulitkan sih di hidup saya. Jadi bisa dibilang orang yang membuat sulit, tapi tingkat kesulitannya itu belum terlalu tinggi ya. Terus juga jarak kesenjangan di antara saudari Hasna dengan ayahnya juga tidak terlalu baik gitu ya dalam komunikasi berarti. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ini, hidup saudari Ibu Hasna ini akan lebih baik jika bagaimana? Hidup saya akan lebih baik. Saya nggak munafik sih ya Bu, maksudnya saya nggak munafik, saya nggak malu buat mengutarakan ini. Mungkin menurut saya hidup saya akan lebih baik itu apabila semua keinginan dan cita-cita saya bisa terwujud dan tercapai. Yang buat kalau kita lihat zaman sekarang ini mungkin ya siapa sih yang nggak mau hidup dengan enak dan nyaman kayak gitu. Apalagi dengan beriringnya waktu, apa-apa mahal, apa-apa sulit gitu. Apa-apa kalau misal kita mau ini atau mau itu, kalau kita nggak ada punya orang dalam atau punya privilege yang cukup, ya susah gitu. Itu sih menurut saya hidup saya akan lebih baik apabila semua yang saya inginkan dan saya cita-citakan terwujud atau tercapai. Kira-kira apa aja nih keinginan atau cita-cita yang Ibu Hasna harapkan? Kalau misalnya kita lihat dari sisi keluarga, misalnya dari sisi keluarga, saya pengennya ya walaupun memang sekarang keluarga saya utuh, cukup, dan maksudnya nggak terbilang buruk dah. Tapi saya memang mencita-citakan mempunyai keluarga yang lebih harmonis dari keluarga saya sekarang. Tapi bukan dengan kata lain keluarga saya sekarang ini nggak harmonis, nggak. Terus kalau misal terkait hidup akan lebih baik terkait diri saya pengennya saya mempunyai lebih banyak bakat, yang bisa saya kembangkan, yang bisa saya manfaatkan untuk menjadi tambahan untuk mencapai masa depan saya. Terus terkait cita-cita saya, saya pengennya bekerja di tempat yang saya inginkan gitu, di tempat yang saya impikan selama ini. Terus dan terkait cita-cita saya jujur saya pengen jadi PNS juga sih, walaupun memang nggak ada tuntutan. Soalnya kedua orang tua saya juga PNS Bu, jadi saya kayak ngerasa ya gue juga mau kayak gitu, kayak cerminan sih. Terus terkait keinginan, kalau tentang keinginan mungkin lebih ke kepribadian. Jadi sejujurnya saya keinginan saya tuh ya hidup atau menikah dan orang yang saling mencintai gitu, bukan cuma saya doang yang cinta, bukan cuma lawan jenis doang yang cinta sama saya. Kalau keinginan, terus ya gimana ya, namanya juga manusia, pasti kalau ditanya keinginan dan apapun pasti itu pasti banyak banget. Ya. Ini baru terkait tentang pribadi saya nih, belum tentang hal yang saya suka. Mungkin saya juga keinginan dan cita-cita saya ya jalan-jalan, kalau misalnya kita healing atau jalan-jalan ya nggak cuma di sekitar
yang daerah dekat doang itu saya pinginnya. Tapi kan kita lihat lagi ekonomi kita bagaimana. Tapi alhamdulillah sejauh ini ekonomi saya terbilang cukup. Ya walaupun memang kita nggak bisa, saya nggak bisa kayak foya-foya seperti yang lain, tapi kita harus rendah hati. Itu sih menurut saya. Semoga semua keinginan dan cita-cita yang Saudari Hasna inginkan semuanya bisa tercapai. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Hasna menjadi cemas itu karena apa? Biasanya. Mungkin kalau rasa cemas itu banyak ya Bu, tapi kalau saya intinya yang benar-benar bikin saya cemas, saya cemas apabila mendengar atau mengalami musibah. Kayak semisal contohnya kemarin ini 2 minggu ke belakang salah satu anggota keluarga saya yaitu paman saya meninggal dunia, dan itu benar-benar bikin saya cemas banget gitu. Ini gimana ya nanti anak dari paman saya ini bagaimana nasibnya, kayak begitu sih. Soalnya ini bukan cuma kemarin ini saya merasakan kehilangan, sebelumnya juga saya merasakan kehilangan bibi saya setelah tiada. Jadi saya benar-benar cemas kalau terkait hal ini. Berarti Saudari Hasna ini cemas kalau misalkan mendapatkan kabar yang buruk gitu ya, bisa terbilang kabar buruk ini ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya ini, yang paling orang lain sukai dari Saudari Hasna? Kalau boleh jujur sih saya yang merasakannya ya. Menurut saya itu orangnya mempunyai sifat yang ceria gitu ya, walaupun memang sedikit adalah bad mood atau bete terhadap hal yang bikin saya nggak suka. Selain sifat ceria saya juga merasa kalau saya ini ramah terhadap teman saya. Terus juga friendly, dan bercandaan saya yang membuat teman-teman saya menjadi suka terhadap saya. Itu sih Bu. Tapi kita nggak tahu kalau misal orang lain, orang lain apa nih yang disukainya dari saya. Memang menurut saya sih itu sudah saya sebutkan tadi. Berarti Ibu Hasna ini terbilang orang yang sangat friendly, yang gampang diajak bergaul ya Bu. Berarti bagaimana sih Saudari Ibu Hasna ini merasakan hal tersebut? Gitu. Bagaimana Ibu Hasna ini tahu kalau misalkan hal itu yang hal itu yang orang lain suka dari Ibu Hasna? Mungkin kalau dari sifat ceria, dari mimik wajah saya mungkin yang kayak misal kayak sering senyum atau sering tertawa gitu. Nah kalau dari keramahan, ya saya merasa saya ramah gitu ke orang. Kalau misalnya orang datang ke rumah saya atau kita lagi curhat seperti saya mendengar, terus kalau saya itu punya moto atau kayak visi-misi gitu. Kalau misalnya saya berteman sama orang, saya harus tahu gitu orang tuanya kayak gimana nih, kerjanya apa, mukanya kayak gimana. Jadi bukan cuma kenal sama anaknya doang, tapi kita juga kenal sama keluarganya.
Terus terkait bercandaan saya, mungkin bercandaan saya yang sering membuat teman saya tertawa gitu saat receh yang saya bercandain itu sih Bu. Berlanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu seandainya Ibu Hasna bisa merubah satu hal yang ada di dalam pada diri Ibu Hasna ingin merubah hal apa? Saya mungkin pengen merubah atau kepribadian saya yang supaya sih Bu, kayak misal malas gitu. Saya pengen rajin aja terus gitu, nggak ada malesnya. Saya pengennya kayak gitu. Terus juga saya pengennya saya mempunyai banyak bakat supaya saya bisa mengembangkan diri saya dan tidak stuck di zona nyaman gitu. Terus juga selain itu mungkin tutur kata saya yang sedikit kurang baik, saya ingin merubahnya. Terus saya ingin lebih religius dari saya saat ini gitu. Itu sih yang ingin saya rubah. Bagaimana kalau misalnya saya tanya sebaliknya, hal apa yang Ibu Hasna ini nggak pengen ngerubah hal itu? Mungkin buat yang pertama dalam diri saya, keluarga saya sih. Saya merasa saya suka sama keluarga saya walaupun memang pasti ada aja plus dan minus. Karena saya merasa keluarga ini benar-benar dihargai gitu, dihargai entah sama keluarga sendiri atau sama orang lain. Jadi hal itu apa sih saya rasakan gitu manfaatnya. Misal kayak saya dikenal orang atau saya juga dihormati orang lain yang saya tak kenal. Itu sih. Berarti sejauh ini hal yang tidak ingin dirubah oleh Ibu Hasna ini keluarga ya, karena keluarga ini prioritas pertama kita semua. Oke, Bu Hasna, selesai sudah pertanyaan kita, tanya jawab kita. Semoga Ibu Hasna selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan juga. Terima kasih Bu Hasna atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasna.